Apakah yang udah tahu mengenai persemaian bibit mangrove? Persemaian bibit mangrove memiliki kebun loh Bunda. Penasaran kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama. Tetap ikutin terus ya Bunda. Salam mangrover. Halo ya Bunda, bagaimana kabarnya? Baik semua kan pastinya? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya mempunyai informasi menarik nih mengenai persemaian bibit mangrove. Informasi ini saya dapatkan dari Instagram Mat Kesem, cerita dan dongeng mangrove, episode mengejar layangan putus. Ayah Bunda, persemaian bibit mangrove sering dijumpai pada kawasan pesisir. Persemaian bibit mangrove yang jumlahnya banyak ditemukan di kebun persemaian. Kebun persemaian ini terdiri dari bedeng persemaian mangrove yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Seperti inilah penampakannya. Bibit mangrove yang disemaikan di bedeng persemaian memiliki tujuan untuk memasok bibit mangrove ke berbagai instansi yang sedang melakukan acara penanaman mangrove. Bibit yang disemai di bedeng persemaian dapat bertahan hingga 3 bulan lamanya. Setelah itu diharuskan untuk ditanam pada tempatnya, yakni pesisir laut yang terkena pasang surut air laut. Apabila lebih dari 3 bulan tidak dilakukan penanaman, bibit mangrove tersebut masih dapat tumbuh. Akan tetapi, ketika sudah menjadi pohon, akan mati. Kasihan ya Bunda. Jadi jangan sampai mati loh Bun. Tetap harus dipindah ke tempatnya, yakni pesisir laut. Sebagai informasi tambahan, propagule mangrove dapat disemai di mana saja. Entah itu di pekarangan rumah, entah itu di kebun, bahkan bisa disemai di dalam kamar mandi loh Bunda. Sebenarnya propagule mangrove dapat tumbuh dengan sendirinya, bergerombol di tempat ia jatuh. Hal inilah yang membuat unik pada tumbuhan mangrove atau yang disebut dengan istilah tegakan murni. Seperti inilah penampakannya. Lantas, mengapa masih diperlukan persemaian? Jadi, dengan adanya persemaian tersebut, diharapkan tumbuhan mangrove dapat tumbuh optimal dan terjaga kelestariannya. Ada beberapa kemungkinan bahwa propagule mangrove yang jatuh pada tempatnya mengalami gagal tumbuh. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya adalah terbawa arus, dimakan binatang seperti kepiting, dan masih banyak faktor lainnya. Jadi, tujuan lain persemaian bibit mangrove adalah menyelamatkan bibit mangrove. Begitu Bunda. Ayah Bunda, pada episode mengejar layangan putus, Mat Kesem mengisahkan 2 orang anak bernama Gifar dan Anggoro. Gifar dan Anggoro sore itu mengejar layangan putus. Karena mereka tak melihat ke depan, akhirnya mereka berdua menabrak pekarangan persemaian bibit mangrove milik Pak Yadi. Aduh, Gifar dan Anggoro merasa kesakitan. Mereka lalu berebut layangan dan merusak kebun persemaian mangrove Pak Yadi. Selang berapa lama, Pak Yadi datang dan menasehati mereka berdua agar hidup rukun dan tidak berebut layangan. Pak Yadi juga mengingatkan bahwa mereka berdua telah merusak kebun persemaian miliknya. Gifar dan Anggoro minta maaf dan membantu merapikan kebun persemaian milik Pak Adi. Dari cerita ini, anak-anak kita diharapkan untuk tidak berebut mainan ke teman dan juga diharapkan
ketika bermain tidak merusak kebun milik orang. Apakah ayah dan bunda senantiasa mengingatkan hal ini ke si kecil? Oh iya ya bunda, demikian informasi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti selalu edukasi mangrove yang tersemat di cerita dan dongeng mangrove Mat Kesem lainnya. Semangat mangrover!